Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam sejahtera bagi kita semua. Salam budaya, salam Rahayu, rahayu, rahayu. Oke, Kang Ega, kali ini saya diajak kemana nih sama Kang Ega? Sebuah pertapaan yang sangat keramat di lereng Gunung Welirang. Yang diduga memang pertapaan ini sudah ada sejak era kerajaan Majapahit ya. Dimana memang pada masa kerajaan Majapahit, terutama para pensiunan pejabat tinggi kerajaan Majapahit, guna menyempurnakan tahapan hidup catur asrama. Yaitu ketika masa usia anak-anak yang dikenal dengan usia brahmacarin, yaitu mencari ilmu sebanyak-banyaknya. Kemudian tahapan kedua grihasta, tahapan berumah tangga. Setelah kemudian anak-anak bisa mandiri, tahapan wanaprasta, yaitu pergi ke hutan untuk bergabung dengan para pertapa. Sampai tahapan yang terakhir yaitu keempat yang dikenal dengan sunyasa, fokus meditasi guna persiapan menjemput moksa. Nah, diduga memang ada semacam jalur kuno ya dari Trowulan, ibu kota kerajaan Majapahit, menuju lereng Gunung Welirang ini yang dikenal dengan Tirta Yatra atau Dharma Yatra. Kemungkinan ini salah satu mungkin ya lokasi pertapaan. Jika kita lihat secara artefaktual, mungkin lokasi ini menduduki 4 fungsi, Mbak. Apa itu, Kang Ega? Yang pertama memang terlihat adalah pemujaan. Terutama Prawata Girinata gitu ya, yaitu puncak gunung, tempat bersemayamnya para leluhur atau termasuk para dewa gitu ya, dewa gunung Prawata Girinata. Yang kedua persajian, karena ini merupakan sesuatu yang sangat lama dan sesuatu yang asli Nusantara. Dan yang keempat asrama para pertapa ya, asrama atau mandala Kadewa Guruan. Dan yang keempat adalah pertapaan. Nah ini coba kita lihat ya, salah satu ini sesuatu bangunan yang sangat menarik dan sangat unik, Pak, seperti istana. Coba kita ke sana. Kemudian istana para pertapa juga mungkin, Mbak Nesa. Istana para pertapa? Iya mungkin. Nanti kita selidiki secara artefaktual kesejarahnya ada apa saja, termasuk mungkin kisah-kisah legenda dan misteri yang ada di dalamnya. Sejarah tentunya tidak bisa dilupakan. Iya, luar biasa. Jadi ini sampai saat ini menjadi area magis sakral ya bagi sebagian masyarakat dan dianggap apa namanya, dipercaya sebagai sebuah situs religi. Karena memang masa lalunya sebuah situs religi dan saat ini masih dilestarikan oleh sebagian masyarakat. Nah, dari bagian depan kita sudah disambut nih dengan arca-arca peninggalan kuno seperti itu ya. Iya. Nah, bisa disampaikan nih Kang Ega, apa sih yang ada di depan tempat pertapaan ini? Ada beberapa jejak. Yang pertama kiri kanan ini adalah pipih tangga candi dalam sebuah struktur berundak-undak. Jadi kemungkinan ini berundak 3, Mbak Nesa ya. 1, 2, 3. Dan yang ketiga itu adalah paling puncak, yang paling suci. Dimana filosofinya pada masa peradaban kuno terutama Majapahit, bagian bawah ini disebut Burloka. Area bawah suci. Yang area kedua itu Buarloka. Dan yang puncak adalah Swarloka. Itu bagi agama Hindu. Sedangkan pada agama Buddha kita kenal dengan istilah Kamadhatu, Rupa Dhatu, dan yang paling puncak Arupa Dhatu. Luar biasa sekali ya. Sejarah ilmu yang kita dapat hari ini ya bersama Kang Ega. Yuk kita menuju ke bagian dalam, Kang Ega. Ada beberapa filosofi yang mungkin ya di ini ya, ada beberapa simbol-simbol seperti ini ya. Betul. Nah, terutama di ini batu-batu ini banyak simbolnya. Nah, kalau ini mungkin bunga teratai ya, atau kelopak bunga teratai sebagai pipi tangga terbawah masuk ke sebuah bangunan suci dahulunya, sebagai lambang kebijaksanaan. Ya, teratai ya, ilmu pengetahuan. Nah, sini ada lambang yang unik. Seperti apa, tapal kuda gitu ya. Kuda itu. Atau mungkin sebenarnya dari sini. Jadi di sini, Mbak, ya mungkin teman-teman bisa lihat. Iya, lebih mungkin di zoom kamera. Nah, jadi di sini ada kosmologi, makrokosmos gitu ya, dan ini ada mikrokosmos. Jadi di sini ini sebenarnya adalah berkisah tentang Bima Swarga. Nah, ini Bima Swarga atau Nawaruci ya, yang artinya memang Bima kecil ini masuk ke dalam rahim ya, rahim ibu itu, kemudian bertemu dengan kebenaran sejati, Jadi ini sebenarnya lambang moksa itu sendiri. Jadi moksa sendiri. Jadi
ceritanya itu adalah Bima, itu kemudian Bima Swarga, itu akan mengantarkan dengan perantara Tirta Amerta, itu untuk membantu manusia menuju kemuksaan. Nah itu. Mungkin memang ini area yang sangat suci ya. Itu juga ada bunga-bungaan, mungkin sebagai filosofinya alam surgawi ya. Nah, Kang Ega di sini nampak seperti batu bata era kuno. Ini batu batanya terlihat besar, lebar. Ini seperti ciri khas dari peninggalan kerajaan era Majapahit seperti itu ya. Iya. Kemungkinan ini memang batu bata atau balok-balok batu candi sebenarnya ya. Sangat misterius. Ini dan, ciri khas yang bisa kita temui ya. Iya, kita menggunakan metode korelasi ya. Jadi situs-situs semacam struktur kemudian berundak, altar pemujaan bagian atas. Ini memang sangat berkembang pesat pada masa kerajaan Majapahit yang berpusat ibu kotanya di Trowulan, dan Gunung Anjasmara yang ada di selatan dari ibu kota Trowulan termasuk Anjasmara, Welirang, Arjuna, dan Penanggungan selama era kerajaan Majapahit tak ubahnya sebagai akademi para resi, para pertapa, agama Hindu, Buddha, kabuyutan itu hidup rukun dalam satu gunung dengan berbagai macam situs-situs pemujaan, persajian, pertapaan maupun asrama kadewa guruan. Nah iya, mungkin teman-teman penasaran sebenarnya di dalamnya seperti apa gitu ya. Di mana? Mungkin ada apa namanya? Center. Oh iya, center kita naik dulu ya. Lepas alas kakinya di sini. Iya, ya bisa di sana atau bisa di sini. Nyaman kan? Iya, kita masuk area suci, rahayu. Ya. Nah, jadi ternyata memang ini diduga memang sebuah struktur percandian ya pada masa kerajaan Majapahit ya Mbak Nesa ya. Iya. Dan saat ini masih diuri-uri oleh sebagian warga atau masyarakat sebagai situs religi, situs budaya gitu ya. Dan ya tapi sangat disayangkan. Kenapa itu? Sampai sejauh ini ketika Indonesia sudah merdeka, situs semegah ini bak sebuah istana para pertapa atau ada orang bertapa, tapi belum terregistrasi oleh Balai Pelestari Kebudayaan. Belum pernah diekskavasi secara integral, komprehensif dan profesional. Apalagi direstorasi. Bagaimana kemudian bentuk pada masa lalunya dan kajian historisnya juga tentunya ini hal-hal yang perlu juga menjadi evaluasi bagi kita semuanya. Jadi kita memasuki area yang paling magis dan sakral teman-teman. Rahayu. Monggo Pak, silakan dulu. Rahayu. Jadi di sini di area puncak ini ya. Jadi kita coba ritual sebentar. Rahayu. Wong wilahing sekaring jagat bawana lang sekaring kacang sekaring mayang mbah putunipun sowan mbah. Jadi ternyata yang dibungkus kain putih ini sesuatu yang sangat misterius. Ternyata adalah sebuah struktur seperti semacam percandian Mbak ya. Penuh dengan balok-balok batu candi, pinggiran-pinggiran candi, dan kemungkinan ada semacam altar yang terbungkus kain putih itu ya. Altar pemujaan, tapi kita untuk menghormati kita tidak perlu membuka-buka ya, kita tidak perlu eker-eker karena ini situs religi yang sangat magis dan sakral. Ada beberapa perdupaan yang baru dibakar, artinya ada beberapa yang mendatangi lokasi ini sebagai sebuah situs religi. Ada bunga-bunga yang masih segar, ada bunga mawar, kemudian ada melati, ada daun sirih gitu ya. Dan lain sebagainya itu. Dan semuanya memang ada makna dan artinya masing-masing ya Kang Ega ya. Iya, makna dan artinya masing-masing. Sekar dan wewangian kan harum. Yang artinya memang leluhur kita sebagai pembelajaran yang baik-baik harus kita kenang, yang buruk-buruk kita tinggalkan gitu ya. Dan kita sebagai generasi yang hidup saat ini mengambil pelajaran darinya, suatu saat nanti harus membawa harum nama kita, harum nama keluarga kita, masyarakat kita dan negara kita. Jangan kemudian leluhur itu membawa sesuatu yang baunya busuk. Iya, nggak boleh. Tentang keburukan kita kan gitu saya. Jadi banyak hal yang bisa kita petik dari kemudian pelajaran tentang situs yang sangat luar biasa sekali ini. Mungkin Mbak Nesa ada sesuatu yang ditanya
menanyakan dari situs yang sangat luar biasa sekali ini. Oke, ya? Pertanyaan seperti biasanya untuk situs ini, untuk batu-batunya sendiri, ini bebatuan seperti apa Kang Ega? Batu situs candi atau batu seperti apa menurut Kang? Iya, jadi batu-batu di sini ini adalah batu andesit gitu ya. Andesit, nah, ya, sebagaimana kemudian batu-batu yang ada di lereng Gunung Penanggungan atau Pawitra gitu ya. Dan di situ ternyata ada situs Karsian. Apa itu? Yaitu ini dibedakan dari para penganut agama Buddha, itu di bawah naungan pejabat tinggi agama Buddha yang bernama Dharmadaksa Kasogatan. Agama Hindu pada masa Majapahit dinaungi oleh pejabat tinggi agama Hindu yang bernama Dharmadaksa Kasaiwan. Sedangkan agama Resi, Kabuyutan, animisme, dinamisme di gunung-gunung, di desa-desa, semuanya dinaungi oleh Menteri Raji. Jadi ini adalah sebuah organisasi yang sangat indah pada masa Majapahit. Dan pada kitab Negara Kertagama Empu Prapanca ya, tahun 1365, yang nama aslinya sebenarnya itu Empu Prapanca itu Dan Acarya Nadendra, atau nama panjangnya adalah Samget Padelegan Dan Acarya Nadendra. Pernah menjabat sebagai Dharmadaksa Kasogatan. Ini menulis desa-desa yang berciri agama Buddha, desa-desa yang berciri agama Hindu, termasuk Karsian-Karsian terbesar yang ada pada waktu itu. Antara lain adalah Sumput, Rumpit, Pilan, Butun, Jagadita, Pawitra, dan Pucangan. Nah, ini adalah lokasi-lokasi Karsian terbesar pada waktu itu. Diduga kemungkinan Putuk Puyang yang saat ini kita tempati ini merupakan salah satu jejak-jejak Karsian pada masa kerajaan Majapahit, karena kita akan mendapati di lokasi yang sangat luas ini kita tidak mendapati panteon agama Buddha maupun agama Hindu, Linggayoni, misalnya Arca Dewi Parwati, Ganesha, kita tidak mendapati. Sebagaimana kebanyakan situs-situs yang ada di lereng Gunung Penanggungan, yang artinya situs-situs ini adalah situs-situs Karsian. Resi sendiri secara pengertian merupakan orang yang memiliki kebijaksanaan dan ilmu yang sangat tinggi. Iya. Iya, ini yang ada di sini ini makam siapa ini Kang Ega? Jadi sebenarnya dari segi pondasi sebenarnya apa namanya ya, adalah struktur candi atau struktur punden berundak, dan ada altar di bagian puncak. Kemudian pada masa-masa berikutnya memang seiring dengan perkembangan Islam, bisa jadi terutama pada masa Sultan Agung gitu ya, sejak tahun 1624 menaklukkan Jawa Timur, banyak kemudian situs-situs yang dahulunya Hindu Buddha menjadi makam para pendakwa Islam. Iya, atau mungkin dari makam leluhur Majapahit, atau juga makam para resi. Jadi ini salah satunya ya. Ini salah satunya yang kemudian masyarakat sampai saat ini memberikan nama Eyang Wada. Nah, dari siapakah beliau ini? Mohon Kang Eka jelaskan kepada kita nih. Siapa Eyang Wada ini? Dari segi nama memang belum mungkin masuk agama ranah agama Islam gitu ya. Dan dari segi artefaktual ini memang benar-benar struktur percandian pada masa kerajaan Majapahit. Kemungkinan Eyang Wada sendiri itu bisa jadi adalah seorang resi. Nah, iya itu. Atau di sini adalah hanya petilasan saja untuk mengenang seorang resi tersebut. Jadi teman-teman, siapapun Eyang Wada itu ya, yang jelas Eyang Wada ini berperan besar sampai saat ini kita bisa menyaksikan ya kemegahan peninggalan-peninggalan leluhur di era-era zaman dulu, dan membuktikan bahwa zaman dulu terdapat suatu tempat yang megah sekali ya, dengan peninggalan-peninggalan sangat luar biasa. Seperti itu ya Kang Eka ya. Yang pasti kesimpulannya lokasi ini dahulunya adalah sebuah pertapaan. Kemungkinan memang Eyang Wada itu adalah salah satu pertapa yang pernah di lokasi ini. Nah, ini bukti besar bahwa dari zaman dahulu pertapaan itu memang nyata aja. Seperti itu. Oke teman-teman, jadi seperti itu tadi ulasan yang disampaikan oleh Kang Ega. Mungkin memberi manfaat yang luar biasa untuk kita, pengetahuan untuk kita saling sama-sama belajar ya sejarah ya, betul Kang Ega. Nah, jadi tetap cintai dan lestarikan sejarahmu. Lagi-lagi saya tekankan kepada kita semua untuk kita saling sama-sama jaga sejarah peninggalan-peninggalan leluhur seperti ini, agar nantinya anak cucu kita juga bisa menyaksikan betapa besar dan luar biasanya
peninggalan sejarah dan leluhur kita ini. Seperti itu ya Kang Ega ya. Nah, jadi mungkin kurang lebihnya kita mohon maaf ya Kang Ega ya. Betul. Semoga bermanfaat. Akhirus salam dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya. Rahayu, salam rahayu. Rahayu, rahayu.